Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mustafa, NIM 190201647. Saya membuat video ini guna untuk menyelesaikan tugas hukum tata negara. Baik, di video ini saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat ketatanegaraan Indonesia. Mulai dari sejarah awal. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa disebut BPUPKI yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945 adalah badan yang menyusun Rencana Undang-Undang 1945. Pada masa sidang pertama yang berlangsung pada tanggal 28 Mei hingga 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno selaku Presiden pertama Indonesia menyampaikan gagasan tentang dasar negara yang diberi nama Pancasila. Pada tanggal 22 Juni 1945, 38 anggota BPUPKI membentuk Panitia 9 yang terdiri dari 9 orang untuk merancang Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah pembukaan Undang-Undang 1945. Setelah dihilangkannya anak kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, maka naskah Piagam Jakarta menjadi naskah pembukaan Undang-Undang 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Pengesahan Undang-Undang 1945 dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang bersidang pada tanggal 29 Agustus 1945. Naskah Rancangan Undang-Undang 1945 Indonesia disusun pada masa sidang kedua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI. Nama badan ini tanpa kata Indonesia karena hanya diperuntukkan untuk tanah Jawa saja. Di Sumatera ada juga yang untuk Sumatera saja. Masa sidang kedua tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945, tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Undang-Undang 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Berikutnya periode berlakunya Undang-Undang 1945, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949. Dalam kurun waktu antara 1945 sampai dengan 1950, Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena Indonesia sedang disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Maklumat Wakil Presiden nomor 10 pada tanggal 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa kekuasaan legislatif diserahkan kepada KNIP karena MPR dan DPR belum terbentuk. Tanggal 14 November 1945 dibentuk Kabinet Semi Presidensial atau semi parlementer yang pertama, sehingga peristiwa ini merupakan perubahan pertama dari sistem pemerintahan Indonesia terhadap Undang-Undang 1945. Berikutnya periode berlakunya Konstitusi RIS 1949, yaitu pada tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Pada masa ini, sistem pemerintahan Indonesia adalah parlementer. Bentuk pemerintahan dan bentuk negaranya federasi, yaitu negara yang di dalamnya terdiri dari negara-negara bagian yang masing-masing negara bagian memiliki kedaulatan sendiri untuk mengurus urusan dalam negerinya. Ini merupakan perubahan dari Undang-Undang 1945 yang mengamanatkan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan. Berikutnya periode UUDS 1950, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Pada periode UUDS 1950 ini diberlakukan sistem demokrasi parlementer yang sering disebut demokrasi liberal.
Pada periode ini pula, kabinet selalu silih berganti. Akibatnya, pembangunan tidak berjalan lancar. Masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan partai atau golongannya. Setelah negara Republik Indonesia dengan UUD 1950 dan sistem demokrasi liberal yang dialami rakyat Indonesia selama hampir 9 tahun, maka rakyat Indonesia sadar bahwa UUD 1950 dengan sistem demokrasi liberal ini tidak cocok, karena tidak sesuai dengan jiwa Pancasila dan Undang-Undang 1945. Beberapa aturan pokok itu mengatur bentuk negara, bentuk pemerintahan, pembagian kekuasaan, dan juga sistem pemerintahan Indonesia. Selanjutnya yaitu periode kembalinya ke Undang-Undang 1945, yaitu pada tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan 1966. Karena situasi politik pada sidang konstituante 1959 di mana banyak saling tarik ulur kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan undang-undang baru. Maka pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang salah satu isinya memberlakukan kembali Undang-Undang 1945 sebagai Undang-Undang Dasar, menggantikan Undang-Undang Dasar sementara 1950 yang berlaku pada waktu itu. Pada masa ini, terdapat berbagai penyimpangan Undang-Undang 1945, di antaranya yaitu Presiden mengangkat Ketua dan Wakil Ketua MPR atau DPR dan MA serta Wakil Ketua DPA menjadi Menteri Negara. Kedua, menetapkan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup. Berikutnya yaitu periode Undang-Undang 1945 masa Orde Baru, yaitu pada tanggal 11 Maret 1966 sampai dengan tanggal 21 Mei 1998. Pada masa Orde Baru 1966 sampai dengan 1998, pemerintah menyatakan akan menjalankan Undang-Undang 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Pada masa Orde Baru, Undang-Undang 1945 juga menjadi konstitusi yang sangat sakral di antara melalui sejumlah peraturan. 1. Ketetapan MPR nomor 1/MPR/1983 yang menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan Undang-Undang 1945, tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya. 2. Ketetapan MPR nomor 4/MPR/1983 tentang referendum yang antara lain menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah Undang-Undang 1945, terlebih dahulu harus minta pendapat rakyat melalui referendum. 3. Undang-Undang nomor 5 tahun 1985 tentang referendum yang merupakan pelaksanaan ketetapan MPR nomor 4/MPR/1983. Berikutnya yaitu latar belakang dilakukannya amandemen Undang-Undang 1945. Salah satu tuntutan reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan atau amandemen terhadap Undang-Undang 1945. Latar belakang tuntutan perubahan Undang-Undang 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru kekuasaan tertinggi di tangan MPR dan pada kenyataannya bukan di tangan rakyat. Kekuasaan yang sangat besar pada presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu luas sehingga dapat menimbulkan multitafsir, serta kenyataan rumusan Undang-Undang 1945 tentang semangat penyelenggara negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi.
Tujuan perubahan Undang-Undang 1945 waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Perubahan Undang-Undang 1945 dengan kesepakatan di antaranya tidak mengubah pembukaan Undang-Undang 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan terstruktur kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Dalam kurun waktu 1999 sampai dengan 2002, Undang-Undang 1945 mengalami 4 kali perubahan atau amandemen yang ditetapkan dalam sidang umum dan sidang tahunan MPR. Perubahan pertama yaitu pada Sidang Umum MPR tahun 1999 tanggal 14 sampai dengan 21 Oktober 1999. Perubahan kedua yaitu pada Sidang Tahunan MPR tahun 2000 tanggal 7 sampai dengan 18 Agustus 2000. Perubahan yang ketiga yaitu pada Sidang Tahunan MPR tahun 2001 tanggal 1 sampai dengan 9 November 2001. Dan perubahan yang keempat yaitu pada Sidang Tahunan MPR tahun 2002 pada tanggal 1 sampai dengan 11 Agustus 2002. Demikian yang dapat saya jelaskan sedikit mengenai sejarah ketatanegaraan Indonesia. Bila ada kesalahan atau mungkin ada kekeliruan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.